yang beri pelajaran. Jadi makanya tadi saya tanya, Khalik ini yang dimaksud Bapa, Firman, Roh Kudus atau yang YHWH? Gitu. Di dalam Islam kan atau dalam Bible yang menciptakan. Dengerin dulu Pak, Anda kan baru tanya lagi dijawab Pak. Enggak, ini makanya tadi soalnya ini dasarnya gini, dibilang katanya Adam diciptakan oleh Khalik kan gitu. Nah, ya makanya kan Bapak bertanya, kan masa Bapak yang ngomong terus? Oh iya. Oke. Iya, silakan. Yang menciptakan Adam itu ya Allah, nggak ada malaikat. Oke. Berarti Khalik yang maksudnya Bapak ya? Coba dalam Bible dia menciptakan dari tanah, kan gitu. Siapa dia di situ? Allah di situ. Betul. YHWH Pak, itu Yahweh. Di mana malaikat menciptakan di situ? Itu malaikat itu. Yahweh itu malaikat. Yahweh itu malaikat Pak. Giliran gua giliran gua. Mana? Bang, mana datanya Yahweh itu adalah malaikat? Mana datanya, Bang? Itu ada di Kejadian yang Adam sembunyi. Coba baca, Bang. Coba baca. Di situ ada Kejadian berapa ya? 3 kalau nggak salah. Itu Adam sembunyi habis makan itu, terus dia dengar suara. Enggak menceritakan, kita enggak minta Adam. Mana itu Yahweh atau Yahweh itu adalah malaikat mana? Di mana penjelasannya? Pak, yang punya kaki bisa ketahuan langkahnya itu malaikat. Kalau roh nggak bisa Pak. Oke, jadi malaikat yang menciptakan Adam. Catat. Betul. YHWH. Jadi YHWH itu malaikat ya? Betul. Oke, baik. Yang nyuruh malaikat siapa? Nah, itu dia. Yang nyuruh malaikat itu yang kemarin saya bilang penciptaan itu kolaborasi. Jadi kalau kita baca, kolaborasi. Jadi kalau kita baca di Kejadian 1, itu yang tadi Pak Laban cerita itu. Udah cerita Pak, udah kolaborasi ya. Jadi saya pendek doang, saya balikin ke Ustaz Tata. Jadi malaikat itu disuruh oleh siapa Pak tadi? Bukan disuruh Pak. Jadi begini, di Kejadian 1 ayat 26 itu ada ayatnya. Berfirmanlah Allah. Nah, berfirmanlah Allah itu bukan Yahweh. Berfirmanlah Allah itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu yang Khalik. Jadi itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu yang Khalik. Jadi Kejadian 1 itu yang Khalik. Kejadian 2 itu bukan. Itu Kejadian 2. Tapi dia ini makhluk roh juga ya. Makhluk roh juga. Artinya tapi malaikat. Cuma bisa menciptakan. Itu ada malaikat dan ya udah cukup Pak. Jadi ada 3 yang kerjasama ya. Bapa, Firman, Roh Kudus kerjasama ya. Bukan. Kalau yang Bapa, Firman, Roh Kudus itu 1. 3 itu 1. Jadi kalau ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman. Ya, terus siapa yang menciptakan Adam? Yahweh, YHWH. Tadi katanya malaikat. Iya itu malaikat Yahweh. Oke udah. Jadi yang menciptakan alam semesta malaikat juga. Kolaborasi, iya betul. Jadi itu malaikat semua. Iya. Yang menciptakan Bunda Maria malaikat juga. Enggak dong, bapaknya. Kalau itu kan bapaknya Maria siapa? Nanti diurut-urut dia ke dalam. Oke. Jadi hanya Adam yang diciptakan, manusia yang lain tidak diciptakan. Ya. Oke. Jadi konsepnya gini. Ya udah dijawab, nggak usah dipanjangin Pak, karena udah dijawab. Ya udah, maunya Anda. Kecuali ditanya, gitu loh. Enggak, kalau Anda nggak mau penjelasan saya, karena ini kan perlu pengertian. Nggak perlu dijelaskan Pak, karena kami udah paham jawaban Anda kan, gitu. Yang menciptakan Adam malaikat. Manusia sesudah Adam tidak diciptakan. Tidak. Ya udah jelas. Ya. Kecuali saya minta kenapa, terangkan kan, nggak diminta diterangkan kan gitu. Enggak, oke. Nah sekarang terakhir dari saya sebelum ke Ustadz. Yesusnya mana Pak? Yesusnya itu kan nama. Anda bicara Yesus itu bicara nama. Anda maksud siapa ini? Yang bernama Yesus itu saat penciptaan Adam ada di mana? Yesus itu belum ada namanya waktu di penciptaan. Iya, belum ada namanya. Saya nggak minta namanya Yesus. Sosok Yesus ini yang belum beryesus, dengerin ya. Sebelum bernama Yesus, Yesus, saat Adam diciptakan, kemanakah dia? Silakan. Itu Khalik. Yang dibilang Khalik. Yang Bapak bilang Khalik itu. Khalik itu apa Pak? Khalik itu apa? Ya itu yang kalau saya bicaranya itu namanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Loh kok 3? Pak? Loh kok 3? Iya itu 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Anda boleh bilang Bapa, Anda boleh bilang Firman, Anda boleh bilang Roh Kudus. Mereka satu. Gitu. Itu yang satu apa Pak?
satu apa ya, satu Satu sumber. keluarga, Bukan, belum ada satu keluarga. tim. Satu sumber. Enggak kayak gini, kayak saya ini ya. Kayak Nggak usah terangin ke orang. enggak, Apakah dengerin pertanyaannya? Apakah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama atau berbeda? belum sampai putra, karena putra itu kan nanti waktu Maryam. Oke, saya ganti. Apakah Bapak calon putra? Nih, Bukan. apakah Bapak dengerin dulu. Salah kamu, soalnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kamu kan Oke. sembarangan itu kalau Bapak bilang Bapa. Firman ini siapa? Firman ini siapa? Firman ini siapa? Ah, itu Firman itu Bapa sama. Kan Firman Kalau Bapak Firman, Firman Bapak sama. Bapak itu ada 3. Bapak ada 3. Ada 3. Jadi Oh, satu. Bapak siapa? Bapak Budi, Bapak Joko, Bapak Dewa. bukan Bapak. Oh, bukan. Sebutannya. Makanya dengerin dulu, kalau itu jangan dipotong. Jadi sebutannya. Ya, terakhir Bapak, Firman, Roh Kudus itu beda atau sama? Sama. Sama. Kamu baca Kalau di sama, ayat 1 sama ayat 2 di situ. kalau sama, kenapa mesti harus diberi 3 nama kalau sama? Karena hakikatnya. Jadi yang satu berfirman, yang satu melaksanakan, yang satu sumber. Tapi dia dari sumber yang sama, itu halik gitu loh. Yang satu itu sumber, Bapak itu sumber. Oke. Semua keluar dari Bapak. Nah, Di antara ketiga ini, Bapak, Firman, dan Roh Kudus, yang mana yang menciptakan Adam? Firman, bukan, nggak ada. Yang nyiptain kan Yahweh. Aduh, dari tadi gimana sih? Oh, Yahweh. Jadi Adam tidak diciptakan Bapak, Firman, dan Roh Kudus ya? Jadi Bapak Firman. Dengerin saat penciptaan Adam, Bapak, Firman, dan Roh Kudus tidak terlibat, betul? Betul. Hanya Yahweh. Jadi Yahweh sama Bapak beda. Beda. Kalau begini, kalau Bapak yang diperkenalkan Yesus, ya, yang diperkenalkan Yesus itu Bapak, Firman, dan Roh Kudus yang halik. Tapi kalau yang Yahweh ini bapaknya Adam, gitu loh. Bapaknya artinya karena dia diciptakan oleh Yahweh, Adam ini. Bapaknya siapa? Yahweh, karena nafas yang diterima Adam bukan dari Yesus, tapi dari Yahweh. Paham ya? Gak paham, Pak. Gini, yang kasih nafas kepada Adam, ya, biarin. Dengerin dulu makanya. Yang kasih nafas kepada Adam waktu dihembuskan itu siapa? Yahweh. Ya. Itu malaikat yang kasih nafas kepada itu. Makanya kalau Islam nggak percaya malaikat. Iya, Pak, nggak usah bawa Islam. Perkuat aja agama Anda. Nggak membahas Islam ini. Nah, itu kan ada kaitannya tadi sama yang bilang. Nggak ada kaitannya. Enggak, tadi yang pertanyaan tadi. Yang tadi. Nah, jadi sekarang kembali ya, udah ya. Bapak, Firman, Roh Kudus tidak terlibat penciptaan Adam. Ya. Yang menciptakan Adam adalah Yahweh. Yahweh adalah malaikat. Iya, betul. Oke. Selanjutnya yang nyuruh malaikat siapa? Itu di Kejadian 1 ayat 26. Siapa? Jadi, dengerin dulu makanya dengerin dulu. Itu sidang ilahi. Dengerin dulu. Oh, sidang ilahi. Astagfirullah, ada sidangnya. Ada sidang ilahi. Namanya itu keputusan sidang apa, Pak? Keputusan sidang ilahi apa? Jadi begini, malaikat itu kan nggak ngelihat Allah. Nggak ada seorang pun yang ngelihat Allah. Karena Allah itu kholik. Jadi keputusan sidang ilahi apa, Pak? Dengerin dulu, makanya kamu main potong aja. Itu kan Kejadian 1:26 tadi saya sudah bilang. Di situ berfirmanlah Allah. Ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Baiklah kita, makanya disebut di itu kita. Saya nggak nanya itu. Ini kan ada sidang ilahi. Ya, siapa-siapa yang ikut sidang? Oh, itu makhluk surgawi sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya ulang, Pak. Ada kan sidang ilahi, Pak. Siapa-siapa yang ikut sidang? Itu makhluk surgawi. Jadi siapa-siapa yang terlibat dalam persidangan dan keputusan sidang itu apa? Penciptaan manusia, keputusan sidang di Kejadian 1. Apa isi keputusannya? Isinya itu dekretnya nih. Baiklah kita menciptakan manusia. Isi keputusannya menciptakan manusia. Supaya manusia itu, dengerin dulu nih, jangan sampai putus. Supaya manusia itu memerintah dan berkuasa atas segala ciptaan Allah.
Iya udah kita paham itu Pak. Jadi Oke. keputusan sidang ilahi adalah ingin menciptakan manusia. Betul. Oke. Yang melaksanakan keputusan itu siapa? Yahweh. Yahweh itu siapa? Malaikat-malaikat itu Oke, yang malaikat. dapat instruksi, Oke. yang dapat instruksi loh Oke, gitu. udah. Hmm. Siapa yang ikut sidang ilahi? Ya, diantaranya Yahweh. Tapi yang memerintahkan tuh Yesus. Jadi baiklah kita memerintah apa? Oh, Yesus sudah ada di sana. Udah, namanya Firman. Belum ada namanya ya, tapi udah Jadi ada Firman. Yesus. Mm-mm. Yesus ikut sidang nggak? Dia yang memerintahkan, tapi kan nggak kelihatan. Enggak, maksud saya, apakah Yesus ikut sidang ilahi? Nggak kelihatan. Dengar gini ya. Pengertiannya begini. Kamu dengar suara, tapi itu sidang. Ada presiden. Enggak, saya pertanyaan sederhana Pak. Apakah Yesus ikut sidang ilahi? Itu dia, makanya saya dengerin cerita saya dulu ini. Dijawab dulu, ikut atau tidak, baru jelasin. Ikut atau tidak Yesus sidang ilahi? Nama Yesus belum ada, tapi firman itu udah ada, gitu loh. Jadi Saya tanya, apakah Yesus ikut sidang ilahi? Yesus belum ada dong, kan anak Oh, manusia. berarti nggak ikut. Anak manusia belum, gitu loh. Iya, berarti nggak ikut sidang ilahi Yesus. Aduh, gimana ya ini orang Nggak dijelasin. ditanya baik-baik. Pertanyaan sederhana loh. Apakah Yesus ikut sidang ilahi? Dengerin dulu nih, kamu baca di Alkitab, Yesus itu adanya di perjanjian mana? Enggak, jawab aja berarti tidak ikut. Bukan yang dimaksudnya ikut itu. Tinggal Dengerin. jawab, Pak, ikut atau tidak. Anak manusia belum ada di Ya situ. berarti nggak ikut ya. Enggak. Ya udah, berarti Yesus tidak ikut dalam sidang ilahi. Ya, siapa-siapa yang ikut Pak sidang ilahi? Yesus yang firman. Loh, kok katanya nggak Yesus nggak ikut? Iya, Yesus yang anak manusia yang saya maksud. Jadi yang ikut ini siapa aja? Yang ikut itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Namanya Yesus. Pada saat Oh, gini, Bapak gimana sih, ribet banget Pak? nggak ribet, gampang. Kalau kamu mau dengar, mau teliti, mau ini pasti ngerti. Halik itu Saya nggak bakal ngerti kalau Bapak jawab bertele-tele. enggak. Kalau Coba Anda- diulang. Gini, Ya, peserta sidang ilahi siapa aja, coba sebutkan. nanti dulu. Jangan dengerin dulu. Sebutkan peserta sidang ilahi siapa aja. Itu ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Oke, ada stop. malaikat. Ada 3. Udah dijawab tuh. Udah dijawab. Ada banyak yang ikut. Ini kan saya lagi jelasin. Oh iya, siapa aja yang ikut? Sebutkan. Bapa, Firman, Roh Kudus, malaikat. Ada penonton nggak? Ada penonton, ada security. Ada serapim, ada Oh, ada serapim. Ada security. Cherubim namanya. Oh, serapim, apa lagi? Dengerin, satu cherubim itu dia ngayunkan pedang habis bumi ini. Kamu kan nggak ngerti makhluk-makhluk begitu. Saya cuma nanya peserta sidang ilahi siapa aja, Pak. Itu makanya saya jelaskan, cuma Anda so tahu motong saya. Jangan dijelaskan, sebutkan nama-namanya, Pak. Iya kan, kalau saya sebutkan saya jelaskan. Nggak usah dijelasin, nggak minta. Sebutkan saja nama-nama peserta sidang ilahi. Kalau kamu nggak mau jelasin penjelasan saya, sepertinya seperti kamu ngerti. Nggak ngerti kan kamu? Ngerti, Pak. Nggak ngerti. Coba kemarin ya, coba dengerin. Kemarin waktu terakhir, waktu sidang PHPU di MK, yang ikut itu adalah 8 hakim dari 01, 02, 03. Jelas toh Pak, ada penonton, ada security, Oke. ada wartawan. Nih makanya saya Oke, jelasin. nah sekarang sebutkan siapa-siapa yang ikut sidang ilahi. Nah, itu yang hakim-hakim yang kamu bilang di PHPU itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oh Kemudian iya. Mantap. Kemudian yang kamu bilang itu 01, 02, 03 itu ada YHWH, ada serapim, ada cherubim, ada malaikat-malaikat, ada penghulu-penghulu malaikat, tuh semua di situ. Mantap. Begitu. Ya, udah cukup Pak. Nah, kesimpulan daripada sidang ilahi itu apa? Itu Kejadian 1 ayat 26. Baiklah Apa kita, itu? baiklah kita menciptakan manusia menurut Oke. gambar dan rupa Kesimpulannya ingin menciptakan Adam, betul? belum dibilang madam, masih manusia. Jadi manusia. Oke, kalau begitu kesimpulannya ingin menciptakan manusia. Tapi bukan. Betul, oke cukup. Siapakah
siapa yang diperintahkan sidang ilahi ini menciptakan manusia? Yang diperintahkan, iya yang peserta sidang lah. Siapa? Siapa peserta sidang yang diberi mandat? Itu Yahweh. Yahweh, baik. Cukup Pak ya? Jelas tuh. Ya saya ulang. Peserta sidang ilahi Bapak Firman Roh Kudus, Serapim, Cherubim, Serubim, malaikat, ketuban, Cherubim, Serapim, Serabi, enggak ada Serabi. Peserta, ada wartawan nggak Pak? Malaikat. Nah, kesimpulan daripada itu adalah ingin menciptakan manusia. Betul. Hasil keputusan sidang ilahi diberi mandat kepada malaikat menciptakan manusia. Betul? Iya. Oke, selesai. Begitu Pak kalau diskusi cepat. Jangan diputar. Enggak. Oke, udah selesai tugas saya. Kamu mengarahkan gitu loh. Lo kok mengarah? Ini saya ini hakim ketua ini Pak. Iya. Hakim ketua begitu Pak, nggak boleh bertele-tele. Mewakili host gitu ya. Tapi paham gitu kan. Jadi holik itu, dengerin dulu nih, holik yang dimaksud. Udah cukup Pak, sidang ditutup. Sidang ditutup. Nanti Anda bicara di luar gedung sama wartawan. Di sini nggak boleh. Ya, hanya yang dibutuhkan dalam sidang saja begitu. Kembalikan ke host, silakan lanjut. Selesai sidang ditutup. Tok. Enggak. Laban itu. Ini Lanjut Ustaz. kalau kita pakai dalil ya, baik Al-Quran dengan Bible, Perjanjian Baru, ini sama. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Enggak Tunggu sama, dulu Pak. Bang, tunggu dengarkan ini pakai dalil ini. Sama itu enggak sama, Pak. Enggak Iya, sama. Bapak nggak bisa ngerti tidak kayak ada. saya. Nggak bisa. Tunggu dulu, tidak ada Bapak malaikat di situ. Bolak-balik nggak akan ngerti. Tunggu dulu, ini saya pakai dalil ini. Rahasia Allah ini. Iya, dengarkan nanti di Dengerin dulu Ustaz Tata, Bang. Udah selesai. Dengerin dulu, Pak. Dengerin, gini loh ya. Di dalam Al-Quran dan Bible yang menciptakan Adam dari Bible dulu, Kejadian 2:19. Allah yang menciptakan. Terus yang menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam juga Allah. Kejadian 2:21. Dalam Al-Quran yang menciptakan Adam adalah Allah. Al-Baqarah 30. Yang menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah Allah. Al-A'raf 189. Jadi sama. Antara Bible dengan Al-Quran sama penciptaan Adam dan Hawa itu. Dua-duanya Adam yang menciptakan Allah dari tanah, Hawa yang menciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Ini kalau kita pakai Bible, Kejadian 2:19, Kejadian 2:21. Kalau pakai Al-Quran, Al-Baqarah 30, terus Al-A'raf 189 sama. Gak ada melibatkan malaikat di situ. Udah, Pak. Udah. Silakan. Jadi makanya Bapak nggak ngerti. Karena Bapak tuh kan bacanya dari Quran. Kalau nggak di Quran pasti nggak bisa ngerti mengenai itu. Saya pakai dua dalil kok dari Quran gimana? Nggak bisa. Biarin aja, Tad. Nggak bisa, Pak. Kita kan nggak ikut sidang ilahi, Tad. Nggak apa-apa, Tad. Kita nggak ikut sidang ilahi, Tad. Percaya saya, Bapak nggak punya pengertian yang kayak saya punya. Ya memang, ya Pak Ibu. Sudah Pak, terusin Pak. Kita nggak ikut sidang ilahi kok. Jadi begini. Yang dimaksud YHWH di situ diterjemahkanlah oleh penterjemah Lai menjadi Tuhan, Pak, huruf besar semua. Gitu. Aslinya itu YHWH, Yahweh, gitu loh. Nah, pada saat dia menciptakan Adam, itu dia pakai tanah, dihembuskanlah. Jadi nafas manusia itu datangnya dari Yahweh, ya. Kemudian waktu Adam dan Hawa makan buah itu kan dia merasa terbuka tuh bahwa dia telanjang. Itu Yahweh jalan, Pak. Kakinya melangkah di dalam taman itu. Yang berjalan itu malaikat, Pak. Bapa, Firman, dan Roh Kudus nggak berjalan begitu. Nggak ada bunyi langkahnya. Nggak ada bunyi itunya. Yang berjalan itu malaikat. Udah dijawab tadi itu, dia ulang-ulang. Malaikat yang ciptakan Adam, udah dijawab. Jadi kalau dibilang misalnya dari Khalik, enggak, itu dari Yahweh. Ya udah Pak. Bapak ulang-ulang loh. Tadi udah sidang udah ditutup kok. Yang menciptakan itu malaikat udah. Makanya orang Kristen itu dihembuskan nafas yang baru.
Jadi nafas orang Kristen itu bukan nafas dari YHWH, tapi dari Yesus. Baca Yohanes 20 ayat 21. Katanya Yesus nggak terlibat tadi. Ini penciptaan baru, Pak. Oh, Itu penciptaan kan baru. Jadi ada 2 penciptaan ya. Oh, 2 kali penciptaan. Sekarang kita sidang lagi. Penciptaan baru kita sidang mulai lagi. Penciptaan baru, Bang Hendri. Betul. Oh, iya, penciptaan baru. Jadi Baik. penciptaan baru itulah yang berdasarkan. Ayo sidang lagi yuk mengenai sidang penciptaan baru. Sidang lagi. Ya udah ini Ya, Pak, ini coba. berjalan. Siapa Sekarang yang ini- terlibat dalam sidang penciptaan baru? Siapa? Bang Andi, Iya. izin dulu saya mau sholat di sini, dikendalikan ya. Ada Ya, benda oke. merah Bang Andi selaku moderator. Lanjut. Oke, Assalamualaikum. silakan Bang. Hmm. Sidang dibuka untuk umum mengenai sidang penciptaan baru. Sumpah ini Ini. Dewa ini nggak bisa ngadepin Pak, ya. orang kayak gini. Kita tunggu, Bang. Lu mau terlibat gak, Pak? Tunggu dulu, Pak. Iya, Ini iya. Zaman apa Pusing, sekarang ini ya? Pusing deh, Penciptaan Tuhan menciptakan ada sidang, pemilu ada sidang. Ya, Gak kalian- apa-apa, diikutin aja ya Bang Andi. Ikutin Sidang aja. kedua ya. Sidang kedua ya. Oke. Kalau Ya, sidang yang kedua kita buka untuk umum. Kali ini saya libatkan wakil ketua ya kepada Bang Dewa sebagai hakim pengganti deh. Lu yang hakim pengganti, Wak. Sidang kedua penciptaan udah baru. boleh ngomong. Udah boleh Iya. ngomong belum? Wak, Bunda bisa- pengacara aja udah. Bunda pengacara aja. ntar dulu, Bu, ntar dulu. Lu Dengerin. mau ganti gua nggak, Wak? Penciptaan kedua, sidang kedua. Jadi di Nggak, pada penciptaan saat dia Tuhan, bilang sidang ilahi aja ada malaikat, berarti bukan sidang ilahi ya tuh, campur. enggak, malaikat itu ilahi, Pak. Pak, malaikat itu ilahi. Oh malaikat ilahi. Nah, Oh, jadi gini. makin stres Dewa tuh kalau gini. Ya kamu coba bayangin, dia bisa datang ke bumi ini dari jarak yang jauh lewatin luar angkasa. Itu kalau bukan ilahi ngapain? Dia kan tempatnya di luar angkasa ini. Kamu pakai otak dong, logika. Nggak mungkin dia bisa datang ke sini kalau bukan ilahi. Jangan omelin hakim, Pak. Pak Ibu, Gini, itu hakim kok diomelin. kamu mau tahu penciptaan kedua? Penciptaan kedua tuh cuma ada orang Kristen sama Bapa Firman Roh Kudus, sama malaikat-malaikat yang mau mengikuti Michael. Ya, Oke, sekarang sidang kedua penciptaan baru, siapa-siapa yang terlibat? belum terjadi. Masih Oh, belum diproses. terjadi. Belum, masih proses. Karena itulah Injil diberitakan supaya orang-orang Kristen yang diselamatkan akan duduk di takhta Allah yang maha tinggi. Sekarang sidang kedua penciptaan baru itu kapan dimulai? Nanti pada saat nanti itu udah, kalau istilah Islam itu setelah kiamat. Jadi kiamat Oh, setelah kiamat. Ya. Jadi sidang kedua nggak dimulai dong kalau begitu. belum, karena ini kan Belum. masih rekrutmen. Oh, rekrutmen. Siapa-siapa nanti direkrut? Orang Kristen toh. Orang Kristen toh. Siapa-siapa itu? Pendeta? Pokoknya orang Kristen. Masalah pendeta atau bukan gak ada masalah. Yang penting orang Kristen yang dikasih. Saya minta Pak saya minta satu dimasukkan dalam sidang ilahi yang kedua nanti penciptaan baru. Tolong masukkan Luga Tambunan. Saya beri referensi Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Kasih Pak. Bapak terlibat nggak Pak? Ya pastilah. Karena kan saya orang Kristen. Oh, Yesus. Ya jelas itu ketua kami, Tuhan kami. Yesus sebagai apa nanti di sidang kedua Ya itu? kamu tadi kan kamu umpamakan PHPU. Iya. Bapak Firman dan Roh Kudus itu yang duduk yang di situ Yesus. Oh, ada Yesus. Nah, Yang hakim kedua siapa? Yesus. Oh, Yesus. Bapak Roh Kudusnya mana? Itu di dalam Yesus. Yang satu. Bang Hos, izin keluar dulu ya. Izin buat Iya Pak Jalani jangan dipotong Iya, Pak Jalani. Keluar aja. Bapak Roh Kudus sebelah kiri, kanan, Yesus di tengah sebagai pimpinan sidang. Enggak bilang sebelah kiri. Bapak Firman dan Roh Kudus itu ya Yesus itu. Nanti kita ngelihatnya satu. Yesus Apa satu. yang ingin dicapai dalam sidang ilahi yang kedua itu apa Pak? Penciptaan langit dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, jadi ada lagi bumi dan baru mau diciptakan lagi. Ya, ada penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama diapain Pak? hancur, masuk neraka semua, kebakar jadi lautan api. Oh, dihancurkan sekarang bumi yang ada di sini, kemudian diciptakan lagi bumi dan langit yang baru. Ya, tapi yang menciptakan ini, yang pengganti Yahweh-nya itu orang-orang Kristen.
Gitu Oh, yang menjadi Yahweh malaikat orang Kristen semua. Ya, begitu. Oke. Untuk apa itu langit dan bumi baru diciptakan, Pak? Untuk apa? Ya untuk Allah. Untuk Allah lah. Emang untuk siapa? Kan Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Kan kita untuk Allah, untuk siapa lagi? Iya, iya. Yang ada sekarang saya tanya di langit Iya, untuk Allah udah dijawab. Di dalamnya itu apa aja isinya nanti? Ada lagi kehidupan? ada loh. Allah kan hidup, nggak bisa mati. Nggak ada lagi makhluk yang lain? Selain siapa? Ya ada lagi nggak isinya alam semesta nanti itu kalau diciptakan baru? Nggak ada. Nggak ada. Kosong. Kosong. Bukan. Jadi langit dan baru itu isinya Allah. Gitu loh. Enggak, alam semesta itu seperti yang ada sekarang ini, ada tanah, ada sungai. Nggak ada, kamu jangan bayangin yang begitu. Ini universe yang lama. Ini penciptaan yang lama. Nggak bisa disamain sama yang baru. Ya yang baru itu nanti gambarannya kira-kira seperti apa? Ya sudah, pokoknya kamu nggak usah tahu lah. Itu pokoknya langit yang baru dan bumi yang baru, tapi tidak sama dengan yang sekarang. Benar-benar baru. Benar-benar baru. Masih ada hujan, ada siang malam gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada siang malam, nggak ada mataharinya? Nggak ada. Nggak ada oksigennya? Hah? Nggak ada oksigen? Bukan oksigen, nggak ada oksigen. Nitrogen? Beda. Nitrogen? Nggak ada lah, yang zat-zat yang lama ini nggak ada. Pom bensin, Kenapa patah? Ustaz mau ikut sidang, Ustaz? Enggak lah, kalau nggak bisa. Gini, saya kasih tahu ya. Kamu nggak akan tentang penciptaan langit yang dari tadi gue perhatiin serius. Orang kayak gini nggak perlu serius, Ustaz. Oh, kalau nggak serius ya udah saya keluar. Enggak, maksud saya Ustaz Tato terlalu tinggi ilmunya. Saya memberitahu pengetahuan. Kenapa perlu pentingnya percaya kepada Yesus? Itu ya, pentingnya langit baru itu warnanya masih biru atau enggak, Pak? Coklat. Langit baru. Jadi langit baru itu ya nggak sama seperti yang sekarang. Gitu. Ya, kamu warna biru nggak? Warnanya warna apa kata Bang Dewa, Pak? Warnanya nggak tahu, nggak warna biru lah. Warnanya pokoknya nggak seperti yang sekarang, beda gitu loh. Beda sama yang sekarang. Oh, berarti bukan biru ya, bisa jadi belang, takutnya belang ya Pak ya, belang gitu Pak. Ciptaan baru. Jadi yang tidak gini ciptaan baru itu. Wah, nggak ada oksigen tapi nitrogen. Yang tidak terpikir oleh manusia, ya. Jadi kamu nggak bisa mikirin. Ini memang diciptakan baru oleh Allah, ciptaan baru. Iya, maksudnya itu kami pengen tahunya itu apakah langit itu masih biru atau belang gitu kan? Kita kan nggak tahu. Tunggu aja nanti kalau kamu masuk di langit yang baru, bumi yang baru ya kamu tahu. Tapi kalau kamu nggak masuk di situ ya kamu cuma lihat api. Itu berarti kamu di neraka. Iya, di api neraka. Oh, berarti orang Islam nggak ikut sidang ya Pak ya? Kalau orang Islam nggak mungkin, udah pasti. Enggak Bang Dewa, orang Kristen aja katanya. Iya, cuma orang Kristen aja. Iya. Orang Hindu, Buddha gitu nggak diajak Pak ya? Enggak. Semua binasa itu ciptaan Yahweh. Kamu kan pertanyaannya yang ikut sidang itu orang waras apa orang gimana Pak? Itu Allah, sidang ilahi Allah. Oh ya, orang waras semuanya Pak ya? Bukan orang, Allah. Sidang ilahi itu Allah. Oh, nggak ada orang? Nggak ada lagi kayak manusia begitu, darah daging nggak ada. Ya terus Pak Ipo kan orang. Ciptaan baru. Bukan daging dan darah, ciptaan baru. Terus dijadiin apa nanti Pak Ipo di sana? Jadi apa? Sama seperti malaikat. Oh, bergelantungan hanya roh saja. Bukan roh saja, bukan bergelantungan. Sama seperti malaikat. Kamu percaya nggak malaikat bisa turun dari luar angkasa sampai sini dengan cepat gitu? Kamu percaya nggak? Saya tanya bentuknya Pak Ipo nanti di sana itu apa? Saya tanya seperti itu nanti. Iya makanya terangin Pak Ipo nanti itu bentuknya seperti apa kalau sidang? Seperti malaikat. Berarti nggak kelihatan? Ya, malaikat kelihatan dong, masa nggak kelihatan? Jenis kelamin apa Pak Ipo nanti di sana? Jenis kelaminnya? Ya nggak usah tanya-tanya begitu. Menurut saya pokoknya sama persis. Enggak ada laki-laki dan perempuan nggak Pak? Nggak ada kawin mengawinkan. Jadi saya nggak nanya kawin mengawin, laki-laki dan perempuan ada nggak Pak? Nggak ada jenis kelamin karena nggak ada darah dan daging. Oh, nggak ada jenis kelamin. Wah, gimana dong? Nggak ada jenis kelamin? Ya nggak ada. Kalau di Islam kan kawin mengawinkan. Kalau berarti hilang Pak. Berarti hilang Pak ya, alat kelaminnya hilang. Saya yakin Dewa ada mungkin mau masuk surga kayak gitu, tidak mau deh.
ketemu janda mulu. Ini Oh, aja. pikirannya. Di dunia Oh, enggak mana gua. bisa janda. Sekarang saya tanya sama Anda, jangan ketawa Anda. Kira-kira malaikat kelaminnya apa? Ingat nggak ada. Nggak ada. Malaikat kan tidak berwujud seperti kita, Pak. Kata siapa nggak berwujud? Waktu ngomong sama Maria berwujud kok. Tapi kan enggak abadi, Pak, selama-lamanya itu. Kata Itu siapa kalau nggak abadi? Kok bisa simpulkan begitu? Malaikat yang waktu memberitakan kepada Daniel kurang lebih 1.500 tahun yang lalu kepada Musa. Terus kalau begitu kepada saya tanya Daniel. ke Bapak, Gabriel itu laki-laki atau perempuan? Nah itu makanya kamu percaya nggak kalau dia ada kelihatan makhluk? Iya. Ada Oke, saya kelaminnya. ikutin daripada berantem. Gabriel itu menemui Maria, laki atau perempuan itu Gabriel? Nah, coba kamu periksa itunya ayat-ayat di Alkitab. Oke, kalau begitu saya tanya lagi yang paling gampang. Gabriel itu nama untuk laki-laki atau untuk perempuan? Nah itu dia, itu bagus, itu dia makanya. Berarti laki-laki kan? Ya berarti laki-laki, berarti di surga ada laki-laki dong. Iya, tapi bukan darah dan daging. Kita Saya nggak nanya darah dan daging, jenis kelaminnya gue tanya. nggak ada jenis kelamin soalnya di sana. Oh berarti Bapak bukan perempuan, bukan laki-laki juga? Sama seperti malaikat. Tengah-tengahnya, tengah-tengahnya Pak, udah. Sidang ditutup, tengah-tengahnya. Ya, Udah. bukan tengah-tengahnya. Ya terus apa pinggir-pinggirnya? Bukan, kelamin tidak dimasukkan ke sana karena darah dan daging tidak masuk. Jadi Bapak Gitu. nanti di sana itu cacat tubuhnya, cacat. Nggak punya begitu-begituan. Namanya manusia Allah, artinya manusia Allah itu sama seperti Yesus. Jadi berupa manusia kelihatannya tapi roh, gitu loh. Loh, Nggak berupa kelamin. manusia. Kelamin Kalau apa? Anda melihat manusia itu, Pak, Nah, kalau Anda melihat manusia itu, Pak, paling laki dan perempuan, Pak. Bagaimana? betul. Yang mana yang Anda lihat, laki atau perempuan? Kalau misalnya yang sekarang misalnya dia perempuan ya kesananya, tapi nggak pakai jenis kelamin ya, karena nggak ada kelaminnya, makhluk roh. Oh, jadi Bapak nanti ipok di sana itu habis dikebiri, nggak punya alat vital. Nggak bisa dikebiri gimana? Oh. Kebiri roh. Kamu Hah? pakai otak lah. Kebiri roh bagaimana caranya? Ya kan Bapak punya fisik, Pak. Nah, itu bukan roh berarti kalau punya fisik. Berarti fisik Bapak hilang. Nggak ada fisik lah, kan saya udah bilang dari tadi. Darah dan daging tidak ada. Oh, nggak punya fisik. Darah Jadi dan hanya daging. roh saja. Jadi ngerti nggak darah dan daging? Tapi Ya, ada darah dan daging nggak ada, Pak. Hanya roh saja ya. Jadi tapi ada tubuhnya. Jangan salah. Tubuhnya bukan tubuh darah dan daging. Tubuhnya tubuh kemuliaan Allah. Oh, kayak robot. Begitu, Bukan. nggak punya darah dan daging, kayak robot. Kalau robot itu kan besi. Kalau Dia tubuh ibarat kata robot lah, Pak. enggak beda. Kamu nggak ngerti kemuliaan Allah soalnya. Tubuhnya itu persis sama seperti kemuliaan Allah. Jadi sama seperti kamu baca misalnya di Tubuhnya itu kayak gimana, Pak Ipo? Tubuhnya kayak gimana? ya karena kamu nggak pernah lihat malaikat sih. Jadi ini baca Wahyu 1 ayat 18 coba. Nanti di situ kelihatan. Itu bersinar seperti matahari tubuhnya. Jadi kamu mau lihat kelamin apa? Nggak ada kelamin di situ. Kayak ini dong, kayak Ultraman. Ultraman masih bisa digambar, masih bisa itu. Enggak, manusia Allah. Jadi sempurna. Manusia Allah kayak gimana ya? Coba. Sempurna sama seperti Allah. Sempurna kok tapi nggak punya jenis kelamin. Ya itu kan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan buat daging, darah dan daging. Kalau nggak ada darah dan daging kan kamu nggak ada kelamin. Oh jadi Pak Ipo nanti di sana nggak punya kelamin ya? Nggak ada seks loh. Nggak ada. Saya nggak nanya seks, Pak. Saya nggak nanya ke Bukan situ. kelamin buat seks itu. Kelamin Ya kan buat pipis, Pak, juga bisa. Buat pipis juga bisa. apalagi pipis nggak ada darah dan daging. Kalau pipis nggak ada darah kan nggak bisa pipis. Pipis itu kan harus ada darah. Oh. Harus kehidupannya Ya. di darah. Baik, Pak, baik. Jadi di sana nggak ada pipis juga ya? Nanti di dunia yang akan datang itu ya disebutnya dunia yang akan datang gitu. Tapi di surga nanti ada pesta besar loh, Pak. Perkawinan anak domba, Pak. Bagaimana tuh? Itu sebelum penciptaan. Itu masuk agenda sidang nggak tuh, Pak? Enggak, itu dalam kan momen dalam saat perkerutan gitu ya. Jadi waktu bilangnya itu perkawinan, tapi itu sebenarnya perkerutan gitu loh. Enggak, saya tanya, Pak. Perkawinan anak domba itu masuk agenda sidang apa enggak? Itu sudah lewat ya, agendanya udah ditetapkan, jadi pasti terjadi. Untuk penciptaan yang baru ditetapkan pada sidang yang berikutnya gitu loh.
Jadi di surga itu nggak ada makan dan minum ya Pak ya? Ada. Ya, makan itu melalui mulut apa melalui lewat bawah? Lewat mulut lah, mau lewat. Berarti punya tubuh dong. Tubuhnya cuma bukan daging dan darah. Loh bagaimana bisa? Ya itulah. Allah kan bisa menciptakan kayak robot Ultraman begitu bisa makan ya? Enggak, kamu baca gini aja di waktu Tuhan Yesus setelah bangkit ya, dia masuk ke ruangan apa? Murid-muridnya tuh pintunya ruangan apa Pak? Ruangan apa? Ruangan apa? Enggak, murid-muridnya kan ada di ruangan tertutup tuh, pintu-pintu semua tertutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Kemudian habis makan terus pergi. Nah, kurang lebih tubuhnya kayak gitu. Oh, makan bareng sama Yesus. Enggak, jadi manusianya tuh manusia Allah. Kamu nggak bisa dibatasi oleh tembok, nggak bisa dibatasi oleh materi. Karena udah tubuhnya tuh, tapi kelihatan kayak manusia. Cuma berarti di sana ada dapur umum Pak ya? Ada dapur umum. Oh, itu nggak kejauhan, enggak lah. Ya katanya makan dan minum Pak, makan pesta itu. Itu kan kalau kamu berpikir secara daging. Ini bukan secara daging, ini manusia Allah. Ya tadi kan makan dan minum ada Pak. Emang kamu pikir kamu ke surga mau bawa daging kamu di sana, berak di sana? Ngaco aja. Ya beda lah maka kita Pak. Enggak, kamu kalau orang Islam misalnya, kamu mau naik ke surga, terus kamu mau berak di sana, kencing di sana, terus apa bersetubuh di sana, ngaco kamu bikin. Di surga itu nggak ada lagi begitu Pak. Jadi Bapak ini kita lanjut ya Pak ya. Jadi di sana itu sekali lagi Yesus itu fungsinya apa di surga Pak? Oh, kalau Yesus itu udah ditetapkan dia sebagai raja, sebagai Tuhan. Raja. Ada permaisuri Pak? Bukan. Dengerin dulu. Jadi di ciptaan langit yang baru itu kita dipimpin oleh. Udah selesai itu. Ini Yesus ini ada dia raja. Yang aneh-aneh gitu ya. Nggak ada permaisuri karena ini kan bukan. Ya udah ngomong tidak ada permaisuri. Ada istana? Ada istana? Jelas ada lah. Ada istana. Kamu pikir malaikat tuh rumahnya lebih jelek dari kamu? Malaikat tuh rumahnya lebih bagus dari kamu. Saya nggak nanya malaikat, saya tanya Yesus kok. Ya Yesus itu anak buahnya malaikat, di atasnya malaikat, dia Tuhannya malaikat. Masa mau tanya rumahnya malaikat aja rumahnya lebih bagus dari kamu, apalagi Tuhan Yesus. Siapa yang tender rumah-rumah malaikat itu Pak? Saya nggak tahu saya. Itu kan pikiran kamu yang tender. Kamu kan mau menghujat yang di atas ini kamu. Kamu ini kan mau menghujat Allah. Kok menghujat orang gue nanya? Iya itu, kamu mau menghujat itu tujuannya. Loh kok hujat sih? Bapak ini kok tendensinya nggak bener gitu loh. Saya ngikutin Bapak aja, Bang Hadi kan ngikutin cerita Bapak. Nggak ada menghujat. Jadi saya nggak ada niat hujat kok, saya cuma nanya kok Pak. Sekarang intinya begini, jadi semua yang diciptaan lama, yang dari Adam, itu pasti binasa ke neraka. Kamu mau baiknya seperti apa, kamu mau amal soleh kayak apa, nggak ada pengaruh karena yang menciptakan kamu itu Yahweh. Semua manusia itu diciptakan oleh Yahweh karena dari Adam. Ngerti ya? Kalau iya Pak, ngerti Pak. Tapi jangan omelin saya, Pak. Saya kan cuma nanya Pak. Ngomelin. Jadi, kenapa Yesus datang itu sebagai juru selamat? Dia menyelamatkan kita dari Yahweh, gitu loh. Supaya kamu, saya, dan semua orang ini yang percaya yang mau diselamatkan boleh dapat bagian dalam langit. Bang Ibu, di sana itu sudah nggak ada saling mengenal lagi antar keluarga dulu ini sih nggak ada lagi Pak ya? Kenal. Masih kenal. Jadi Anda nanti di sana masih ketemu dengan orang tua ya? Masih. Bagaimana Anda mau mengenal roh? Kenal dong. Kan roh yang mengenal kan nanti. Oh, roh itu bisa dikenalin. Iya, Allah mencatat semua. Semua. Dan Allah memberikan pengertian, ini loh bapak kamu, ini loh anak kamu, ini loh moyang kamu, ini loh kamu, tapi dalam bentuk roh. Jadi antara Maria dan Yesus itu masih saling mengenal ya di sana ya? Pasti. Masih status anak ibu atau sudah enggak lagi? Tetap anak ibu. Itu jadi nanti di sana itu Yesus masih mempunyai ibu ya? Punya. Emang kenapa? Masih Bunda Maria sebagai ibunya raja segala raja ya. Kita manggil Bunda Maria ya ibu kita. Oh ibu kita Kartini, ibu kita Maria gitu di sana ya. Iya, bukan Hawa yang kita bilang ibu kita ya. Itu siapa yang nanya Hawa, orang yang nanya Maria kok.
Ya kalau kamu di bumi ini kamu nggak bisa bilang Hawa bukan ibu kamu. Kalau kamu bilang Hawa bukan ibu kamu, itu kamu melanggar firman Tuhan karena kamu lahir dari Hawa. Jadi sekarang ini di sana itu nanti atau sekarang ini Ya, Yesus ini masih mempunyai ibu. punya dong, punya. Punya. Nggak berubah. Itu mah nggak berubah. Itu ibu kita, Yerusalem baru. Berarti kalau ibu itu perempuan ya, Pak? Iya, Berarti Maria perempuan di sana. iyalah. Ada jenis kelamin dong, Pak. Nggak ada jenis kelaminnya Loh. perlu diperlukan, tapi kita tahu lah pasti. Saya tanya perempuan. dulu, Pak Ipo dengerin. Ibu itu laki atau perempuan? Ya pasti perempuan lah. Berarti Maria perempuan. Perempuan kan nggak pernah. Berarti jenis kelaminnya adalah perempuan. Iya, ada. Berarti Maria masih ada laki dan perempuan di sana. Nggak ada, Pak. Maaf ya, nggak ada. Saya udah bilang tadi. Baru ngomong. Dengerin, dirubah menjadi manusia Allah. Tapi yang esensinya dia sebagai perempuan, ya dia perempuan. Barusan tadi ngomong. Saya ulang lagi. Ibu Maria ini ibu di perempuan atau laki? Nggak usah tanya gitu lah. Udah tanya kan dari tadi itu. Udah tahu kan? Ibu itu kan perempuan, Pak. Iya, cuman bedanya nih ya, bedanya di bumi sama di langit yang baru nanti, sama bumi yang baru, itu tidak ada jenis kelaminnya. Jadi saya nggak nanya jenis kelamin alat vital, Pak. Saya nanya itu antara laki dan perempuan. Ada. Saya nggak menuju ke alat vital tertentu, Pak. Jangan terlalu difokuskan ke situ. Gitu loh. Maria ini kan di KTP itu jenis kelamin ada, Pak. Artinya menandakan dia laki apa perempuan. Ya, supaya nanti penghulu ini melihat KTP, oh ya benar laki sama perempuan mau dinikahin, itu doang, Pak. Ya itu kalau di bumi ini. Ya, sekarang saya nanya, apakah Bunda Maria itu di surga tetap ibu atau bukan lagi ibu? Tetap ibu. Berarti dia perempuan. Iya, perempuan tapi nggak ada perempuan. Baik. Kalau Ipo nanti Ipo ini kan di bumi laki. Apakah di surga tetap jadi laki atau udah berubah? Tetap laki. Tetap laki. Oke, jadi Anda tetap laki di surga. Oke. Yesus tetap laki atau bagaimana? Ya, tetap laki. Laki. Jadi ada jenis kelamin laki dan perempuan di sana? Enggak ada. Enggak ada jenis kelamin. Kok jadi enggak ada? Tadi udah dijawab ada kok. Iya, itu kan menurut kamu di bumi ini. Di sana itu manusianya, tubuh kemuliaannya itu, tubuh barunya itu, tubuh roh, tubuh rohani. Tapi posisi kita seperti apa yang di bumi ini, laki-laki ya laki-laki. Saya tanya lagi, apakah Pak Ipo nanti di surga itu tetap laki-laki? Iya, laki-laki. Iya, laki-laki itu termasuk jenis kelamin? Dalam tubuh kemuliaan ya. Saya ulang lagi. Pak Ipo di surga tetap laki-laki toh? Dalam tubuh kemuliaan, bukan dalam daging. Bunda Maria tetap perempuan toh? Dalam tubuh kemuliaan Allah. Yesus tetap laki-laki toh? Dalam tubuh kemuliaan Allah. Ngerti nggak? Jadi tetap ada laki dan perempuan di sana, betul? Ada, tapi itu maksudnya. Ada laki, ada perempuan. Tapi tidak sama dengan manusia bumi. Artinya ya terserah lu, saya nggak pernah menyamakan, nggak usah gitu loh ya. Bang Andi, untuk membedakan laki-laki dan perempuan gimana caranya? Kan ada laki-laki, ada perempuan. Membedakan gimana? Di sana nggak ada pembedaan, gitu loh. Jadi semua kita sama seperti nggak ada pembedaan begitu. Kita karena nggak kawin mengawinkan, ngerti nggak? Kita nggak kawin mengawinkan. Nggak gini loh Pak, maksudnya gini. Kan tadi kata Bapak nggak ada jenis kelamin. Untuk membedakan perempuan laki-laki itu nggak dibedakan, Pak. Enggak ada di dalam Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Enggak ada bedanya. Enggak ada. Tapi kita justru gini, justru yang telanjang nggak boleh masuk, gitu loh, dibuang keluar. Oh, jadi yang telanjang nggak boleh masuk. Ya. Gitu. Terus untuk membedakan laki-laki dan perempuan kalau dia nggak telanjang gimana caranya, Pak? Nggak ada perbedaan. Kita semua malaikat kok. Ngapain dibedain laki-laki sama perempuan? Jadi pakai baju gitu ya Pak. Kalau yang telanjang nggak boleh masuk. Harus pakai baju. Pakai baju Dewa. Pakai baju, mungkin lajada ya, di sana ada lajada ya. Iya. Itu makanya pikiran kamu tuh sesatnya tuh di situ. Pikir ada lazada, pikir ada kawin mengawinkan, pikir ada makan ini makan. Enggak kayak gitu. Itu baju dari mana Pak? Baju? Itu udah disediakan.
Ada Oh, udah konveksi sana. disediakan. Enggak, Ada itu disediakan konveksi. bukan Iya. baju rohani, Hah? baju Allah. Baju rohani. Oh, Iya baju benar, oh, ya, emang tubuhnya tubuh rohani kok. Tubuhnya tuh tubuh rohani, jadi bajunya baju rohani. Coba kamu baju pernah rohani. gini, masalahnya kamu nggak pengalaman ketemu malaikat, jadi nggak tahu. Emang Bapak Kalau sudah kamu ketemu pernah malaikat? Hah? Bapak sudah ketemu Apanya? malaikat sama malaikat? Enggak, kamu tanya sama orang Kristen yang sudah pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu langsung ya. Wah, face to ngapain face. cerita sih, gimana sih Bapak ini? Ah, Enggak, kecuali kan Bapak udah ketemu baru. orang Kristen yang lain kan udah ketemu, banyak yang udah ketemu gitu loh. Siapa aja Makanya itu Pak? Siapa aja? Orang Kristennya Pak? Siapa aja? itu yang di YouTube itu loh. Ketemu sama Oh, di YouTube ketemu malaikat. Coba kamu Di YouTube. putar di video itu ada namanya Dominus Kenjam. Dia mati 4 hari kemudian bangkit. Yesus bangkitkan dia. Kemudian ada 5 malaikat jemput dia bawa ke Buset. surga. Bom-bom udah ketemu belum Pak? Bom-bom. Bom-bom. Bom itu siapa? Bom-bom bukan malaikat. Bom-bom bukan. Oh. Bom-bom itu domba. Biri-biri, dia itu biri-biri. Iya. Berarti untuk masuk ke kerajaan Allah itu semua pakai baju udah disediakan bajunya ya. Udah sediakan. Udah disediakan. Hmm. Baik. Rebutan nggak itu Pak waktu disediakan Pak? Kan semua pada telanjang itu Pak. Ya kamu pikir emang itu orang Islam, bukan lah. Kan ini orang-orang Kristen, udah disiapkan. Beda lah, kamu nggak ngerti lah kalau itu. Beda lah, kamu Ukuran bajunya S apa L apa M? Coba tahu. kamu nggak ngerti Nggak, lah itu. takutnya gini loh Bang Handi. Begitu dia ngambil baju nggak taunya kekecilan. Itu Iya, itu. Pak. Enggak, itu kan Takutnya kamu itu. pikiran Ada yang kegedean, ada yang kecilan. pikiran duniawi gitu loh. Oh, berarti udah pas ya ukurannya Pak ya? Udah pas ya, ya? kamu pikir Allah kan bodoh. Kamu kan berpikir begitu. Allah Oh, itu takutnya bodoh. gini loh, Pak. Ini Kalau saya bajunya bisa untuk, menunjukkan ya. ini bajunya untuk Sofiatul. Dipakai sama Pak Ipo kan nggak nggak matching gitu loh. Nah, sekarang saya tanya. Jadi kamu pikir Allah itu bodoh ya? Nggak bisa. Nggak pernah kita mikirin nggak. Kita Nggak. jangan, Bapak Ya, jangan karena mikir-mikir ayatnya begitu. beda. Kamu tadi candain tuh. Itu kamu menista Allah sebenarnya. Kamu candain kayaknya Allah tidak bisa memberikan baju yang sempurna rohani kepada kita. Gitu loh. Itu kamu menghina Allah itu. Bukan, kami nggak pernah menghina Pak. Yang mengatakan Itu Allah bukan. bodoh. Ya, kamu Mengatakan ngomong begitu Pak, ya? sebenarnya kamu menghina itu. Karena yang Nggak kamu ada. salah itu kamu Itu kan nggak ngerti. asumsi Bapak aja. Kami nggak ada ngomongin Allah bodoh. Bapak kan yang asumsinya begitu. Nggak ada. Iya. Nggak ada yang ngomong gitu. Gini, saya berpikir begitu karena kamu tanya kan nanti kekecilan, nanti ini. Lah, kamu kan pikir Allah itu bodoh, gitu loh. Nah itu Kalau Bapak saya loh bisa yang bilang. menunjukkan, kalau saya bisa menunjukkan Allah itu bodoh gimana Pak? Tuhannya dia jangan, Tuhan dia. Ya Tuhan Bapak itu bodoh sesuai di dalam ayatnya Pak. Nggak usah nunjuk-nunjuk begitulah. Enggak, begini. Bapak tadi sudah memframing, ya kan? Memframing Enggak, kepada saya. Kamu yang memframing, katanya kekecilan. Bukan saya loh yang bilang kekecilan. Bukan Iya, saya. Pak. Nah itu kan logika Pak. Logikanya Bang Dewa ya kalau Ya, logikanya kamu itu karena menghina Allah, gitu loh. Begini, Nggak saya kan ada. ceritakan. Ini kita kan ngomong Khalik yang maha tinggi, yang memberikan baju kepada Holik. kita. Holik itu artinya apa Pak? Holik Pak? Pencipta. Pencipta itu dapat dari mana Pak kata-kata itu Pak? Halik itu Pak. Dari Alkitab lah. Mana coba tunjukkan di Alkitab Pak? Halik, kata-kata holik Pak. Kami pengen belajar juga gitu. Coba Pak. Di Aduh, ayat saya berapa nggak- Pak? Saya nggak pegang Alkitab. Saya nggak pegang Alkitab. Disebutkan Taruh. saja. Coba tolong. Mana ada hal di Alkitab. Ya. Yang menciptakan Adam itu malaikat, bukan Tuhan. Malaikat yang ciptain, Pak. Tadi sidang pertama itu tadi. Sidang. Ini kayaknya orang ini kalau ketemu Luka Tambunan cocok ini. Ya. Gimana kalau kita undang Luga saja, sama-sama halu soalnya ini. Dua-duanya ini. Kita nggak bisa diskusi ini sama orang kayak gini. Sumpah, Dewa sendiri pusing ini Bang Andi. Ya makanya tadi saya potong aja, Ustadz Tata ngomong apa, dia ngomong apa gitu loh. Kesian dia.
Yang penting sekali kita ikut sidang. Sidang ilahi. Dengerin. Kalau kamu bergaul sama saya jelasin kamu ini mantu saya. Semua orang yang dekat sama saya jadi Kristen. Dari Islam, dari Buddha, dari Hindu. Karena saya jelasin tuh runtut. Ini loh, kamu mau ikut apa enggak terserah kamu. Gitu loh. Coba Pak buktiin Pak ke kami Pak. Nanti undang siapa yang di Islam ikut ke Bapak. Saya pengen tahu. Gitu. Bisa nggak kapan Pak? Kita jadwalkan Pak. Nggak usah. Saya nggak mau bawa di mereka. Kapan Pak? Nggak perlu bawa mereka. Loh, Bapak nggak usah mengeluarkan statement. Kalau saya bisa membuktikan Pak, berapa banyak orang Kristen itu bersahadat sama saya Pak. Saya bisa buktikan. Percaya. Saya bisa undang mereka ke sini. Nggak usah dibuktikan. Saya percaya. Nggak usah dibuktikan. Enggak Pak. Begini Pak. Ketika yang namanya orang. Karena ini kan agama misi. Kan kalian dakwah itu kan misi. Enggak, kami tidak misi, kami dakwah. Kami dakwah, kami menyampaikan. Kami tidak ada misi untuk mengislamkan. Oh, enggak. Beda Pak, beda. Beda Pak. Beda kalau kami. Nggak beda lah. Gini loh, itu kan jadi awalnya Kristen yang melakukan misi, kemudian dikonvertit sama Islam. Islam juga mengadakan misi. Cuma dua agama yang misi, Kristen sama Islam. Nggak ada Pak. Kami nggak ada misi Pak. Kami itu berdakwah, kami itu menyampaikan. Nggak pernah mengajak Pak, nggak pernah. Ya, Pak, jangan seperti itu Pak, nggak boleh ya. Nggak boleh. Islam itu agama siar. Bedakan siar dengan misi. Siar itu misi. Gimana sih? Beda Pak, beda. Jangan samakan Pak, nggak boleh ya. Antara dakwah sama misi. Betul. Jangan samakan. Kalau Bapak aja udah ada tuh jelas-jelas misionaris tuh. Gini, iya, kalau Islam mana ada Pak? Ya itu cuma nama istilah aja. Dakwah ke sana ke kemari kan tujuannya mengislamkan orang, misi Darul Islam. Nggak ada gitu. Kami mengislamkan Pak, nggak ada. Ya, mungkin kamu yang lain begitu. Orang Islam Pak, orang Islam itu nggak ada Pak. Yang niat tujuannya untuk mengislamkan orang itu nggak ada Pak, orang Islam. Orang Islam itu menyampaikan, orang Islam itu berdakwah Pak. Namanya tuh mengislamkan, menyampaikan. Nih saya juga menyampaikan Injil, mengkristenkan. Saya menyampaikan, nggak maksa Anda. Saya menyampaikan. Kalau di Bapak ayatnya ada Pak. Kalau di Bapak ayatnya ada. Kalau apabila dia menerima Yesus dia dibaptis. Kalau tidak menerima dia dihukum. Itu pemaksaan namanya. Markus 16. Betul. Sekarang saya tanya, kalau saya nggak masuk Islam, kira-kira masuk neraka nggak menurut Islam? Masuk neraka. Itu sama lah begitu. Kalau kamu nggak masuk Islam, hukum. Alasannya apa Pak? Kamu itu hasil, ya dengerin. Sebentar Pak. Apa alasan Bapak mengatakan umat Muslim itu masuk neraka? Apa alasan Bapak? Coba terangin Pak, apa alasannya Pak? Muslim masuk neraka. Alasannya apa? Justru Kristen masuk neraka kata Yesus. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Matius 7 21 sampai 23 yang diusir oleh Yesus adalah orang yang menuhankan Dia, orang yang bermukjizat atas nama Yesus seperti dia nih. Kata Yesus, hanyalah kau dari hadapanku. Jadi yang diusir oleh Yesus itu Pak Ipo. Anda nggak pernah baca kitab. Itu jawabannya. Masih mau kau datang besok? Betul sekali. Ya. Lalu di Islam itu la ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Yesus menyediakan surga itu untuk Bani Israel. Kami mengakui itu. Yesus akan menghakimi 144 suku Bani Israel. Kami mengakui. Yesus menyediakan surga untuk pengikutnya. Pengikutnya siapa? Bani Israel. Kami mengakui. Bapak Bani mana? Kita bingung, ya kan? Bani Kulub dia Bang. Dia Bani Kulub dia. Nggak disebutkan itu. Izin Bang Dewa, Bang Dalbo, yang tadi disampaikan sama guru-guru saya benar, mereka tidak mengislamkan saya, Bapak Ivo. Tapi saya, alhamdulillah, insya Allah mengislamkan diri saya sendiri. Saya tidak ada paksaan dari siapapun. Ini mualaf ini Pak, ini mualaf. Saya. Justru yang misionaris itu adalah Kristen, sampai turun dari rumah ke rumah, door to door. Udah banyak yang saya usir Pak.
Saya belum pernah mendapatkan Islam masuk ke rumahnya Kristen itu. Masuklah. Nggak boleh itu. Karena kami paham dilarang menyebarkan agama yang sudah beragama. Tapi kalau media sosial ya boleh. Mendengarkan silakan, nggak didengarin silakan, nggak ada paksaan. Tapi kalau Anda coba, misionaris, satu kepala 505 juta. Tuh. Pak Ipo nggak bisa lihat keadaan di luar sana. Pak Ipo ini sebenarnya hidup di dunia ini punya fisik. Tapi di dalam kepalanya itu angan-angan belaka begitu. Kayak luka tambunan. Angan-angan doang isinya. Kosong gitu loh. Nah orang kayak gini, bisa orang-orang yang kayak gini, saya sarankan orang-orang teman-teman Kristen ya. Lebih baik diskusi sama Pak Ipo, dekati dia minta nomor togel. Saya yakin dapat. Ya, itu kan terserah kamu kan. Kalau kamu nggak tertarik mengetahui mengenai perpustakaan ya gitu loh. Saya sih nggak maksa, memang kan saya menjelaskan ini di sini bahwa semua manusia itu kan diciptakan oleh YHWH. Mau dia agama apa, Buddha, Hindu apa semua yang ciptakan tuh Yahweh. Karena Yahweh menciptakan Adam sekali, sama Hawa sekali. Kemudian Adam dan Hawa itu beranak cucu. Bang Ipo, kemarin kata Bang Ipo itu Yahweh itu setan. Betul. Kok berubah lagi? Enggak. Kok nggak berubah. Kan kemarin Anda mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Jadi yang menciptakan Adam iblis? Iya. Oh buset, yang menciptakan Adam iblis. Iya. Kemarin begini Bang Handit, saya kan dialog beberapa hari lalu sama beliau. Dia mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Betul. Makanya saya bilang betul kan? Betul kan? Saya nggak berubah kan? Iya, artinya yang menciptakan Adam iblis ya Pak? Iya. Buset dah. Oh buset, memang pasti buset buat kamu karena kamu kan. Kalau ada otak lain ini kesurupan ini gara-gara Ipo. Ya, karena kamu kan nggak bisa belajar itu dari Quran, nggak bisa. Mohon nanti teman-teman ini saya beri judul ya, Kristen jangan mendengarkan ini, berbahaya. Ini bukan pernyataan kami umat muslim ya, tapi ini pernyataan dia yang mengatakan manusia itu diciptakan sama iblis. Iya. Beliau ya yang bilang ya, bukan kami ya. Iya betul. Begitu. Bagaimana, Bang Ipo, bagaimana caranya iblis menciptakan Adam? Itu kan pakai daging itu kan, apa pakai tanah liat kan? Pakai tanah liat, kemudian dihembuskan nafas gitu loh. Oh iblis yang begitu kerjaannya? Ya. Iblis itu baik atau tidak Pak itu iblis? Jahat iblis kan. Oh jadi tujuannya iblis jahat menciptakan Adam? Ya, coba kamu bayangkan waktu diciptakan Adam, dia pasang juga pohon yang bikin mati, pasang racun. Kira-kira kamu jadi menurut Anda Adam ini sumber kejahatan? Bukan. Sumber kejahatan Yahweh. Yang menciptakan dia orang jahat. Bukan. Iblis jahat yang menciptakan dia. Kelompok jahat. Kelompok jahat. Cuman kamu bilangnya Allah. Ya udah terserah itu. Tapi itu kelompok jahat. Saya bilangnya malaikat. Gitu loh. Kelompok jahat. Kelompok jahat yang menciptakan Adam gitu ya. Iya, kalau nggak ada langit dan baru, bumi dan baru. Kalau semua itu diciptakan oleh Yesus, nggak ada itu. Nggak perlu diciptakan langit dan baru, bumi yang baru. Tapi obat masih ada ya Pak Ipo ya? Obat masih ada Pak di rumah? Kok gitu, kenapa emang? Ya kali-kali lupa minum obatnya Pak. Saya kasih logikanya ya. Nih kan kamu baca di Kejadian, waktu Adam diciptakan sama Hawa, ya, Yahweh juga nyiptain sebuah pohon yang bisa mematikan kan? Yahweh itu siapa sih? Iblis dong, bilang aja iblis gitu loh. Yahweh saya bilangnya, karena di situ belum disebut iblis. Pada saat itu belum dibilang iblis. Iblis itu belakangan. Iblis itu, kata iblis keluar di mana duluan iblis daripada Adam? Iblis lah duluan. Iya makanya iblis duluan begitu. Tapi belum disebut iblis gitu loh. Prosesnya tuh nggak langsung bilang dia jahat gitu, enggak kan, jahat itu mesti dibuktikan. Ini karena mau menjelang maghrib, kesimpulannya begini Pak. Di antara ada sidang ilahi, ada sidang kedua, ada iblis menciptakan Adam. Saya belum pernah mendengarkan peranan Yesus ini. Mana kok nggak ada peranannya Yesus Pak? Mana ada peranannya nggak sih?
Yesus Iya. waktu itu kan masih ilahi, masih di dalam Bapa dan Firman. Nanti sidang kedua itu Bang Handi. Jadi Yesus nggak ada perannya sama sekali itu ya Pak ya? Ada di pertamanya. Jadi yang memberikan kuasa untuk mereka menciptakan itu Yesus di atas. Yang Kejadian 1:26 kan tadi saya jelaskan. Kejadian 1:26 kan berfirmanlah Allah. Gitu loh. Baiklah kita menciptakan, itu Yesus yang ngomong. Gitu. Oh Yesus yang ngomong itu. Tapi dalam hakikat firman ya, dalam hakikat firman. Begitu loh. Oh belum ada, sudah ada Yesus apa belum ada Pak Yesus itu? Berhakikat firman, belum ada yang dilahirkan dari Maria, belum ada gitu loh. Apakah sama itu dengan yang dilahirkan Maria? Sama? Sama. Cuman belum namanya Yesus. Pada saat penciptaan belum. Identitas yang sama ya? Hakikat yang sama. Tapi belum punya fisik? Belum punya fisik. Oke, baik. Kalau begitu Yesus ini punya jasmani rohani. Yang mana yang disebut Yesus? Rohaninya kah, jasmaninya kah yang disebut Yesus? Semua, Allah juga disebut Yesus. Oh, Yesus semua ya? Iya, karena dia sumber dari segalanya. Yesus itu sumber segalanya. Oh, jadi sumber segalanya itu adalah anaknya Maria? Iya, namanya Yesus. Maria hebat ya, memperanakkan sumber dari segala sumber ya. Sumber hidup. Nah, karena hebat juga Maria ini ya. Kamu baca makanya di Alkitab itu kan dia bilang akulah hidup. Barang siapa tidak. Tapi kalau nggak salah Pak, yang kekal. Kalau nggak salah Maria pernah menguasai mereka 9 bulan dalam kandungan Maria. Bagaimana itu Pak? Betul, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Ya. Jangan hujat Allah lagi ya. Itu kuasa Allah ya. Tapi kan dia di dalam kandungan Pak. Iya, itu kuasa Allah. Nah, bagaimana bisa berkuasa Pak? Dia di dalam kandungan terkurung. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Coba Pak, kali ini Bapak minum dulu obat 2 sekaligus. Saya tenangin dulu, tenang. Dia di dalam kandungan 9 bulan. Iya. Apa dia berkuasa dalam kandungan? Oh, maksudnya berkuasa. Saya pikir bagaimana dia di dalam kandungan itu kuasa Allah. Yang dikandung Maria siapa sih Pak? Kan anak manusia Yesus itu, Yesus Kristus. Ya itu kan yang maha kuasa yang dikandung Maria, betul? Betul. Nah, sekarang kalau dia di dalam kandungan, apakah dia masih maha kuasa? Kan ada Bapa di atas. Kan ada berapa? Bapa dan anak kan jadi satu. Katanya Bapa dan anak satu. Iya, betul. Jadi dalam kandungan Bapak nggak ikut? Bapak kan ada di atas. Jadi kandung Maria nggak? Bapaknya Yesus nggak ikut? Ada di dalam situ juga. Oh, ada di dalam situ juga. Jadi dia omnipresent gitu loh. Anda ngerti apa kehadiran di segala tempat nggak? Ngerti nggak kehadiran di segala tempat? Omnipresent. Oh, jadi keluar masuk kandungan dia? Bukan, ngerti nggak omnipresent? Kehadiran di segala tempat. Nanti kena lagi Pak kalau omnipresent, Tuhan ada di mana-mana Pak. Nah itu dia. Jadi waktu Bapa ada di Maria, Bapa juga ada di surga. Bapa ada juga di Zakaria, di Yohanes Pembaptis, gitu loh. Ada juga di Indonesia, belum ada. Mungkin Indonesia belum ada ya pada saat itu. Bapa itu, jadi kamu harus paham Allah itu omnipresent. Dia bisa hadir di segala tempat dalam saat yang bersamaan. Oke. Gitu. Tempat jorok bisa hadir juga di tempat jorok. Bisa aja, tapi kalau dia mau hadir, kalau dia nggak mau hadir juga nggak bisa kan? Di dalam kandungan itu Pak, banyak yang ada bercampur-campur loh dalam kandungan Pak. Kok bisa hadir di situ Pak? Ya kalau dia mau hadir mau diapain? Kamu larang. Nah, kalau waktu di dalam kandungan itu dia maha kuasa nggak Pak? Sekarang saya tanya, Muhammad pernah nggak terima roh Allah? Enggak. Enggak ada roh Allah enggak? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak. Allah bukan roh. Oh, jadi kamu nggak percaya rohullah ya? Enggak ada roh. Yang Anissa tadi, yang Anissa berapa tadi itu dibaca? Sekarang ini jangan pindahin topik dulu, ini asik loh. Sekarang ini dalam kandungan. Di dalam kandungan, dengerin dulu, di dalam kandungan ini ada Bapak di dalam kandungan. Tapi di luar kandungan ada juga Bapak. Iya dong, roh Allah kan. Berarti banyak Bapak dong. Ya omnipresent Bapak tuh kan. Roh Allah tuh kan omnipresent di segala tempat bisa ada kalau dia mau hadir. Apa fungsinya Bapak dalam kandungan? Melaksanakan itu kan supaya dia jadi anak manusia terus sampai dilahirkan begitu kan. Oh, merendahkan dirinya. Hah? Merendahkan dirinya.
Enggak, itu kan proses penciptaan anak manusia itu di situ. Jadi Bapak ini sama Yesus diciptakan dalam kandungan. Diciptakan lah. Itu kan yang menciptakan Bapak dengerin. Yang menciptakan Bapak dan Yesus dalam kandungan siapa? Menciptakan siapa? Yang menciptakan Bapak dan Yesus dalam kandungan siapa? Firman. Kan semua diciptakan pakai firman. Jadi Bapak juga diciptakan. Maksudnya Bapak diciptakan bagaimana? Kan Bapak ada di surga. Dengerin dulu, makanya Bapak dan Yesus ada dalam kandungan. Ada di atas juga. Iya, yang menciptakan Bapak dan Yesus ini dalam kandungan siapa? Yang menciptakan nggak ada loh, turun dari surga kok. Jadi Yesus nggak diciptakan? Bukan, di anak manusianya itu kan proses penciptaan di dalam kandungannya Maria. Iya, yang menciptakan siapa? Bapak itu yang turun dari surga. Aduh. Jadi Bapak menciptakan Bapak. Bapak menciptakan anak manusia, bloon. Aduh, emosi dia, emosi. Jangan emosi. Bapak kan bisa hadir di mana-mana. Kok dibilangin bloon, emosi dia. Dengerin, makanya dengerin. Bapak itu kan bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Bersamaan, nggak ada yang bisa batasin. Oh, jadi gini. Bapak menciptakan manusia di dalam kandungan, tapi Bapak juga masuk ke dalam kandungan. Bapak juga ada di situ menaungi. Iya, jadi Bapak menciptakan Yesus dalam kandungan, tapi Bapak juga ada dalam kandungan. Dia melindungi. Nah, melindungi. Jadi pencipta ini menciptakan Yesus dalam kandungan, tapi satu kandungan, berdua dia. Iya. Bisa jadi nggak di dalam kandungan atau ada, pokoknya ada di Maria lah. Iya. Ada di Maria. Jadi di dalam kandungan Bunda Maria ini ada ciptaan, ada pencipta. Iya, di dalam diri Maria ya. Ya, di dalam kandungan Maria ada dengerin dulu. Di dalam kandungan Maria ada pencipta, ada yang diciptakan. Ada di dalam diri Maria. Karena yang ngomong gini, kalau di dalam kandungan kan dia Maria nggak bisa ngomong, tapi kan waktu ngomong sama Elizabeth, Maria itu ngomong kan berdasarkan apa yang Bapak ngomong. Jadi Maria tuh ngomong nggak sendirian, itu ada Bapak yang ngomong kepada Elizabeth. Gitu loh, kemenangannya, sepupunya lah gitu mungkin. Gitu, jadi Bapak tuh ada di surga, ada juga di Maria. Gitu loh, paham? Bang Andi kena ban itu. Waduh, kena ban ini di repot ini. Di sini juga udah maghrib. Di repot. Aduh. Bang Dalbo, Pak Dalbo, semuanya di sini udah maghrib. Izin maghrib dulu ya. Izin dulu ya teman-teman ya, aku dari report lagi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan udah terhibur kita. Makasih buat semuanya, sampai jumpa lagi. Maaf atas segala hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.